Berbeda perintah salat, ya ayyuhallazina amanu. Perintah puasa, ya ayyuhallazina amanu. Perintah zakat, ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau perintah berselawat, ya ayyuhallazina amanunya didahului dengan Allah dan kebesarannya dan para malaikatnya. Ini menunjukkan agungnya berselawat kepada Nabi. Allah tidak langsung ya ayyuhallazina amanu sallu ala nabi, tapi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Ini menunjukkan betapa agungnya ya mengucapkan selawat ke Nabi Muhammad, hingga Allah menyebutkan keagungannya dulu baru memanggil orang beriman berselawat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ya, ayat 56. Ya, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu artinya surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi ayat ini memerintahkan orang-orang beriman, allazina amanu, agar berselawat kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada beliau. Ini perintah Allah. Ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, biasanya semua perintah Allah kepada orang beriman itu bersifat direct, langsung saja. Ya. Ketika Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu untuk satu perintah atau larangan, itu biasanya langsung, itu kalimat awalnya, ya ayyuhallazina amanu, langsung perintah, langsung larangan. Dan ini tidak kurang 89 kali dalam Al-Quran. Misalnya Al-Baqarah 153, dibaca di Al-Baqarah 153. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Jadi langsung saja, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Itu langsung. Misalnya Al-Baqarah 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Hai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi langsung, ya ayyuhallazina amanu, langsung perintahnya. Begitu juga misalnya di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi panggilannya langsung, perintahnya langsung. Ya ayyuhallazina amanu, langsung perintah. Berbeda dengan perintah berselawat ke Nabi Muhammad. Allah tidak mengatakan langsung ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Tidak. Allah mulai dengan menyebutkan dirinya, zatnya, dan para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Jadi disebutkan dulu kebesaran Allah. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Allah tidak memanggil langsung ya ayyuhallazina amanu sallu 'alan nabi, tidak. Tapi Allah sebutkan dulu bahwa Allah dan malaikat berselawat, baru ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Ini menunjukkan betapa agungnya amal salawat kepada Nabi. Berbeda perintah salat, ya ayyuhallazina amanu.
Perintah puasa, ya ayyuhallazina amanu. Perintah zakat, ya ayyuhallazina amanu. Tapi kalau perintah berselawat, ya ayyuhallazina amanunya didahului dengan Allah dan kebesarannya dan para malaikatnya. Ini menunjukkan agungnya berselawat kepada Nabi. Allah tidak langsung ya ayyuhallazina amanu sallu ala nabi, tapi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Ini menunjukkan betapa agungnya ya mengucapkan selawat ke Nabi Muhammad, hingga Allah menyebutkan keagungannya dulu baru memanggil orang beriman berselawat. 2. Perintah berselawat dimulai dengan adat taukid. Innallah. Bisa saja Allah wa malaikatuhu yusallun. Bisa tanpa taukid, tapi dimulai dengan innallah, sesungguhnya Allah. Taukid itu menunjukkan makna as-sabat, sesuatu yang sangat kokoh dan kuat. Ketika dimulai dengan taukid menunjukkan perintah berselawat ke Nabi itu perintah yang sangat kuat, hingga Allah mulailah dengan taukid untuk menunjukkan as-sabat, kekuatan daripada perintah itu sendiri. 3. Yusallun, berselawat, itu fi'il mudhari, present continuous. Yusallun, Allah tidak mengatakan ya sallu, ya sallah, tapi yusallun itu fi'il mudhari, present continuous. Artinya apa? Berselawat kepada Nabi itu sampai hari kiamat. Kalau kita hidup sampai kematian datang, tidak boleh berhenti selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya, itu tidak boleh berhenti sampai kematian datang, karena itu mudhari, continuous. Sampai kiamat datang, setiap generasi selalu berselawat ke Nabi. Itu kenapa yusallun itu dipilihkan fi'il mudhari. 4. Perintah berselawat itu alan Nabi. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan Nabi. Jadi bisa saja Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Muhammad. Bisa. Atau bisa juga innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Rasul. Tapi bukan Muhammad, bukan Rasul, tapi an-Nabi. Kenapa? Kenapa berselawat itu ke Nabi, bukan ke Muhammad, bukan ke Rasul? Karena begini, kalau perintahnya berselawat ya ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, itu artinya selawat itu dimulai sejak Nabi lahir. Karena sosok Muhammad itu ada setelah lahir. Jadi kalau kita diperintah berselawat ke Nabi, itu artinya selawat itu dimulai sejak Nabi lahir. Jadi Nabi itu kita berselawat ke Nabi itu sejak Nabi lahir. Kalau yusalluna ala Muhammad. Kalau ala Rasul, berarti selawat itu dimulai, jadi Allah dan malaikat berselawat dimulai sejak Nabi usia 40 tahun. Karena Nabi itu diutus jadi Rasul usia 40 tahun. Jadi Allah dan malaikat mulai berselawatnya sejak umur 40 tahun Nabi. Itu kalau ala Rasul. Kalau ala Muhammad, Allah dan malaikat berselawat sejak Nabi lahir. Karena sosok yang namanya Muhammad terhitung sejak lahir. Tapi kalau ala Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi, itu artinya Allah dan malaikat sudah berselawat kepada Nabi dan terus berselawat sejak sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya, Allah dan para malaikat sudah berselawat kepada Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum diutus jadi Rasul. Kenapa begitu? Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis dari Arbad bin Sariyah. Apa kata Nabi? Inni indallah maktubun khatimun nabiyyin wa inna Adam laman jadalun fi tinatihi. Kata Nabi begitu. Saya sudah dituliskan Allah sebagai penutup para nabi. Dan ketika itu Adam masih dalam tanah, yang terlempar dalam tanah. Berarti Nabi Adam belum diciptakan. Tanah Nabi Adam sudah ada, tapi Adam belum diciptakan. Dan kata beliau, saya sudah dituliskan menjadi penutup semua nabi.
Itu artinya Allah dan para malaikat sudah berselawat ke Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam diciptakan. Makanya ala Nabi. Karena Nabi sudah sudah diputuskan jadi Nabi, Nabi Muhammad sudah diputuskan jadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan ingat, malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam. Kalau Allah dan para malaikat yusallun dalam bentuk fi'il mudhari berselawat ke Nabi Muhammad, itu artinya para malaikat, Allah dan para malaikat sudah berselawat sebelum Nabi Muhammad diciptakan sebagai sosok manusia, sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu rahasianya yusallunya ala Nabi. Bukan yusalluna ala Muhammad, bukan yusalluna ala Rasul, tapi ala Nabi. Karena Nabi Muhammad sudah jadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan, dan para malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam. Berarti salawat sudah mulai sebelum Nabi Adam diciptakan. Begitulah agungnya salawat. Ya. 5. Pilihannya allazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Tidak. Karena salawat hanya untuk orang beriman. Orang kafir tidak perlu bersalawat. Dan selawat kepada Nabi itu adalah indikator iman. Semakin banyak dia berselawat, semakin tinggi bobot keimanannya. Jadi kualitas iman orang itu salah satu buktinya seberapa banyak lidahnya berselawat dan mendoakan Nabi. Itu kenapa ya ayyuhallazina amanu. Dan yang terakhir, itu pada kata taslima diberikan maf'ul mutlak namanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebenarnya bisa saja tanpa maf'ul mutlak. Sallu alaihi wa sallimu, atau sallu wa sallimu alaihi, bisa. Tapi kenapa sallimu taslima? Taslima itu maf'ul mutlak dikata sallimu untuk menegaskan agar setiap kita berselawat selalu mengucapkan salam. Karena banyak orang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, segitu saja. Harusnya Allahumma salli ala Muhammad, ya, wasallim alaihi, Allahumma salli wasallim alaihi, Allahumma salli wasallim wa barik alaihi, untuk supaya kita tidak lengah dari salam ke beliau. Selawat penting, tapi salam jangan lengahkan. Ya, karena ada orang mengatakan sallu alaihi, maka ditambah dengan ya sallu wasallimu alaihi, sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ya, antara salawat dan salam itu harus beriringan. Karena itu pada taslima diberikan penegas lewat maf'ul mutlak agar kita menjadikan sepaket antara salawat dan salam. Itulah keagungan salawat, maka perbanyaklah bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.